mendapat tali asih dari masjid itu sebesar 5.400.000-an yang sudah di PHK oleh Masjid Al-Akbar. Totalnya 19 orang termasuk saya. Kemungkinan saya di PHK ini juga Ibu Khofifah mungkin ya sebagai pengayom di Al-Akbar ya tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo kerja tengah Al-Akbar masuk tahun 99, SK tahun 2000. Pengabdian saya kurang lebih kalau di SK itu 22 tahun. Di tahun 2020 saya di lockdown dengan upah 25% karena adanya COVID merajalela. Angen-angen saya tahun ini di 2023 COVID sudah mereda, saya dipanggil lagi. Kenyataan saya di PHK dengan uang pesangon 4 kali gaji, kalau dikeruskan itu 8.900.000. Dengan pengabdian saya 22 tahun, dapat pesangon 8.900.000. Nah punten, ada juga rekan-rekan kita, 18 orang ini yang sudah di PHK di bulan Agustus kemarin. Yang saya tanyakan, apakah betul pengabdian saya 22 tahun, itu saya cuma dikasih pesangon 8.900.000. Kemungkinan saya di PHK ini juga Ibu Khofifah mungkin ya sebagai pengayom di Al-Akbar ya tidak tahu. Dengan umur saya yang 46, untuk mencari pekerjaan kemungkinan susah untuk mendapatkan. Kalau saya di PHK pesangon kan sesuaikan dengan undang-undang ketenaga kerjaan. Menawi saged video kula niki saged teng Bu Khofifah selaku Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur. Kalau melihat rencana kemarinnya yang di lockdown itu disip. Harusnya itu disip. Masuk, yang antara masuk dengan yang lockdown itu biar merasakan. Saya mempunyai anak saya di pesantren di Jombang. Dan saya punya tanggungan cicilan rumah juga. Kalau saya di PHK dengan pesangon sekecil itu, bagaimana ini? Cuma madul aja. Kulo Taufik Arif, karyawan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Saya masuk mulai tahun 2011. Terus sampai tahun 2022 kemarin saya ter-PHK. Saya di lockdown posisi COVID-19 melanda tahun 2019. Kurang lebih 3 tahun saya di lockdown. Nah, saya angen-angen juga setelah COVID mereda dan normalisasi, kita dipanggil kembali buat bekerja di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Tapi nyatanya terjadi pemutusan hubungan dari pihak Al-Akbar Surabaya. Nah, di sini apakah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ini termasuk PT atau CV seperti itu? Yang namanya pengabdi takmir masjid itu nggak ada yang namanya pemutusan hubungan kerja seharusnya. Jadi kita harusnya tetap dipekerjakan. Kita cuman dapat uang tali asih sebesar, saya kurang lebih di situ hampir 10 tahun dari 2011, 12 tahun lah, dari 2011 sampai 2022. Cuman tali asih dari masjid itu sebesar 5.400.000.
Sedangkan menurut undang-undang seharusnya kan 9 kali gaji pokok kami. Itu aja unek-unek saya. Bantu kami menyampaikan keluh kesah kami ke Ibu Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur, karena kita para pejuang masjid. Jadi keluh kesah kami juga seperti itu. Kita di PHK juga nggak sesuai aturan perundang-undangan. Unek saya ke Ibu Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur. Kali ini saya ingin mengadukan nasib kita yang sudah di PHK oleh Masjid Al-Akbar. Totalnya 19 orang termasuk saya. Sekian lama kita mengabdi di masjid, lebih dari puluhan tahun. Dengan adanya COVID, kita pertama dirumahkan. Setelah COVID berangsur tidak ada dan keadaan membaik, kita tidak dipanggil lagi, tidak dipekerjakan, tapi diputus, di PHK dengan pesangon yang sangat minim, jauh di bawah UU Cipta Kerja. Bagaimana nasib kita yang sudah umur di atas 40? Mencari pekerjaan sungguh tidak gampang dengan batasan usia maksimal rata-rata lowongan kerja 35 tahun. Sedangkan kita sudah mencapai usia 40 ke atas. Saya sendiri 47 malahan. Sungguh tidak diperhatikan oleh pengelola Masjid Al-Akbar keadaan kita ini. Apabila keluhan kita dan rekan-rekan yang masih belum posting dijembatani ataupun dibantu pemerhati ataupun pengayom rakyat, pengayom masyarakat, minimal bagaimana nasib kita ini bisa diperhatikan. Saya sangat bersyukur sekali, saya dan rekan-rekan yang di PHK totalnya jumlah 19 orang. Bagaimana nasib kita yang sudah umur di atas 40, mencari pekerjaan sungguh tidak gampang dengan batasan usia maksimal rata-rata lowongan kerja 35 tahun. Sedangkan kita sudah mencapai usia 40 ke atas. Saya sendiri 47 malahan. Sungguh tidak diperhatikan oleh pengelola Masjid Al-Akbar keadaan kita ini. Sungguh sangat mulia apabila keluhan kita dan rekan-rekan yang masih belum posting dijembatani ataupun dibantu